Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1605. Seorang penyihir bintang 3 dan 2 penyihir bintang 2, siapa yang takut pada Angli? Penyihir bintang 3 itu tertawa dan berkata, "Nak, aku ingin melihat bagaimana kamu membunuhku." Terdengar suara, pop. Sayangnya, penyihir bintang 3 ini hanya fokus pada Lian dan Zheng Lei di depannya, mengabaikan penjaga kota. Angli tidak bersaing langsung dengan musuh untuk mendapatkan ilmu sihir, tetapi menggunakan kemampuannya memanipulasi pikiran untuk mengendalikan lusinan penjaga kota di belakang penyihir tersebut. Para penyihir tidak pernah mengira bahwa penjaga kota yang mereka bawa ke sini akan membunuh mereka. Penyihir bintang 3 dipenggal oleh penjaga kota, dan 2 penyihir lainnya ditikam tepat di jantungnya. Zheng Lei tampak terkejut. Dia awalnya mengira ini akan menjadi pertarungan yang sengit, tapi dia tidak menyangka itu akan berakhir begitu saja. Setelah membunuh penyihir itu, Lian memerintahkan penjaga kota untuk memindahkannya dan membersihkan noda darah di tanah untuk mencegah tempat persembunyian Master Formasi terungkap. Berjalan, Lian memberi perintah. Seluruh kota penyihir naga berada dalam kekacauan. Para penyihir dan penjaga kota hampir menjungkir balikan kota penyihir naga, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan tempat persembunyian Master Formasi. Hal ini membuat penguasa kota penyihir naga dan Chen Jun sangat marah. Di dalam rumah penyihir agung. Sebagai tamu penyihir agung, Yu Qing tidak bisa mengabaikan hal seperti itu ketika itu terjadi di kota penyihir naga. Dia mencondongkan tubuh ke telinga Chen Jun dan berbisik, "Penyihir hebat, menurutku ini tidak bisa berlanjut seperti ini." Para penyihir formasi itu pasti tidak melarikan diri dari kota penyihir naga, tapi mereka tidak tahu di mana tikus licik itu bersembunyi. Menurut pendapat saya, kita harus mengadopsi metode melonggarkan bagian luar dan mengencangkan bagian dalam, dan menemukan cara untuk memancing keluar para penyihir arai. Petik 2. Apa metode melonggarkan bagian luar dan mengencangkan bagian dalam? Chen Jun bertanya. Yu Qing menjawab, dari terang ke gelap. Kita bisa berpura-pura menghentikan pencarian, atau kita bisa mengirim beberapa orang keluar kota untuk membuat orang berpikir bahwa kita memfokuskan pencarian kita di luar kota. Selama orang-orang itu benar-benar berpikir kita sudah menyerah, mereka pasti akan menemukan cara untuk melarikan diri dari kota, dan kemudian kita akan menangkap mereka semua. Chen Jun berpikir sejenak dan menghela nafas, sekarang sepertinya ini adalah satu-satunya cara untuk melakukannya. Selain itu, jika Anda merilis berita lagi, katakan bahwa saya berencana untuk berlatih dalam pengasingan dan tidak akan muncul di kota penyihir naga selama periode ini. Ini sangat baik. Yu Qing berkata dengan bangga. Segalanya berjalan sesuai saran Yu Qing. Beberapa penyihir dan penjaga kota keluar untuk menggeledah kota. Kota itu secara bertahap kembali ke keadaan semula. Jika Lian tidak bertemu Su Guangliang, maka Master Arai mungkin tertipu dan mengambil risiko melarikan diri dari kota penyihir naga. Tetapi ketika Lian dan Su Guangliang bertemu, segalanya menjadi tidak jelas. Bahkan jika Chen Jun benar-benar menyerah, Master Formasi tidak berniat untuk pergi. Selama beberapa hari berturut-turut, kota penyihir naga menghabiskan waktu dengan tenang di luar, tetapi di bawah ketenangan ini terdapat arus bawah. Lian mengganti pakaiannya dan berpura-pura menjadi pembersih di kota penyihir naga. Dengan identitas ini, dia pada dasarnya bisa berjalan-jalan di kota penyihir naga tanpa dicurigai bentukan hukum langit dan bumi. Bentukan hukum langit dan bumi dibagi menjadi 5 subbentukan yang masing-masing mewakili logam, kayu, air, api dan bumi. Dalam beberapa hari terakhir, Angli telah menyusun 4 formasi, hari ini saatnya menyusun formasi terakhir, asalkan berhasil maka akan beroperasi. Saat dia akan berhasil, dia tiba-tiba merasakan niat membunuh datang dari belakang dan secara naluriah melompat ke depan. Engah! Sebuah pisau besar tenggelam di tengah tanah, gagangnya bergetar di udara. Jika Lian lebih lambat bersembunyi, pisaunya akan menembus tubuhnya. Orang-orang dari tim Raja Penyihir. Lian mengerutkan kening dan mengenali Yu Qing, yang telah bertarung melawannya. Yu Qing adalah penyihir bintang 5 dan pemimpin tim Raja Penyihir. Dia bisa mengendalikan angin dan merupakan penyihir alami. Saya melihat Yu Qing mengulurkan tangan dan menunjuk ke arah pisau baja, dan pisau baja itu dihancurkan oleh angin kencang, dan bilahnya terbang ke arah Lian di bawah pengaruh angin. Papa. Lian buru-buru menggunakan kemampuannya untuk mengendalikan logam. Pisau baja yang masuk bergabung menjadi satu tubuh di tengah jalan, kusut menjadi bola dan jatuh ke tanah. Pengguna kemampuan logam. Saya pikir Anda hanyalah seorang penyihir arai, dan Anda benar-benar tahu cara melakukan sihir. Sepertinya saya benar-benar meremehkan Anda. Tapi ini tepat, izinkan aku mengantarmu kembali. Saat Yu Qing berbicara, dia mengarahkan tongkat penyihir di tangannya ke Lian, dan aliran udara bergejolak, membentuk pisau angin dan menyerang Lian. Tidak ada kesalahan di setiap lagu, satu postingan, satu konten, 161, satu buku, lihatlah. Begitu Lian Xin memikirkannya, bola baja itu berubah menjadi perisai logam dan memblokir semua pisau angin. Wajah Yu Qing menjadi gelap, sedikit tidak senang, dan dia terus mengaktifkan kekuatan sihir di tubuhnya. Papa. Ada suara keras lainnya, dan penutup logam terpotong oleh pisau angin, dan bilah tajam tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya menyerang Lian lagi. Anehnya,
Pisau angin itu otomatis berpindah ke kedua sisi setelah mendekati Lian. Angin juga merupakan sejenis gas. Karena Lian dapat mengendalikan gas, dia juga dapat mengalahkan pisau angin Yuking. Satu-satunya pesaing adalah siapa yang memiliki kemampuan lebih kuat. Akar sihir ganda, dan juga pandai dalam formasi, orang sepertimu tidak akan pernah diizinkan untuk tinggal. Yuking meraung. Dia awalnya ingin mengambil Lian kembali dan menanyakan tempat persembunyian para Master Array. Namun, setelah menyaksikan kemampuan Lian, dia langsung memiliki niat membunuh. Tahukah kamu kalau kamu benar-benar menyebalkan? Lian juga marah. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap anggota tim Raja Penyihir ini, dan saat ini dia juga memiliki pikiran membunuh. Saya melihat Lian menggunakan jari-jarinya sebagai pisau, dengan cepat mengukir rune pada batu formasi, dan berkata, meskipun formasi berbentuk bumi ini belum selesai, ia dapat dipaksa untuk bergerak, jadi saya akan menggunakan Anda untuk mengorbankan yang hebat ini. Formasi. Formasi. Sambil berbicara, Lian berjongkok dan menekan batu formasi ke tanah dengan kuat, dan berteriak pelan. Bangun. Terjadilah ledakan. Tanah tiba-tiba membengkak karena kekuatan formasi, diikuti dengan suara yang keras, seolah-olah cangkangnya pecah, naga bumi naik ke langit, dan menelan Yuking dalam satu gigitan. Yuking yang malang, seorang penyihir bintang 5, tidak mampu melawan di bawah serangan naga bumi, dan tubuhnya menghilang saat naga bumi jatuh ke tanah. Tanah kembali normal, dan sepertinya tidak terjadi apa-apa. Sungguh kekuatan formasi yang sangat kuat. Lian diam-diam menghela nafas, ini hanyalah subformasi dalam bentukan hukum langit dan bumi, dan sudah dapat membunuh penyihir bintang 5 secara instan. Bagaimana jika seluruh bentukan hukum langit dan bumi berjalan? Saya yakin membunuh Chen Jun bukanlah masalah. Bahkan jika Raja Penyihir muncul, dia mungkin dimakamkan di sini. Bagaimanapun, bentukan hukum langit dan bumi ini pada awalnya diciptakan untuk menghadapi Raja Penyihir. Liang baru saja membubarkan kekuatan formasi dan ingin terus menyelesaikan formasi terakhir, namun ia melihat sesosok tiba-tiba melayang di udara, itu adalah Chen Jun yang mengenakan jubah putih dan janggut putih. Chen Jun berdiri di udara, tampak menyendiri. Dia bahkan tidak melihat ke arah Lian, tetapi hanya berkata, katakan padaku di mana Su Guangliang dan master formasi lainnya bersembunyi, dan aku akan mengampuni hidupmu. Bab 1606. Lian hanya bisa menggunakan gerakan yang sama yang baru saja dia gunakan melawan Tai King, tetapi sebelum dia bisa mengukir batu formasi, dia menemukan bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak. Bagaimana bisa? Chen Jun tidak terlihat melakukan sihir apapun, tetapi tubuh Li Jie sepertinya terkurung oleh sesuatu. Tanpa kekuatan fisik, Lian tidak bisa mengukir batu formasi, apalagi menggunakan kekuatan formasi untuk bertarung. Aduh! Pada saat ini, seekor serigala ganas muncul dari udara dan menerkam ke arah Chen Jun. Jiwa binatang. Chen Jun mendengus dengan jijik, mengarahkan tongkat penyihir ke serigala jahat, dan melihat jiwa binatang itu menghilang di depan matanya seolah tertiup angin. Serangan jiwa binatang hanyalah kedok. Sambil mengalihkan perhatian Chen Jun, Zheng Lei menggunakan kekuatan pikirannya untuk menyeret Lian kembali. Apa kabarmu? Zheng Lei bertanya. Tubuhku sepertinya terjebak dan aku tidak bisa bergerak. Tolong pikirkan cara secepatnya. Jawab Lian. Zheng Lei mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Chen Jun di udara, dan berkata, itu adalah sihirnya. Dia memiliki beberapa sihir yaitu kemampuan untuk memenjarakan. Kamu dapat mematahkan kemampuan ini dengan menjauh darinya. Menjauhlah, kedengarannya mudah untuk diucapkan, namun tidak mudah untuk dilakukan. Tubuh Lian dipenjara dan tidak bisa bergerak, Zheng Lei ditemukan lagi oleh Chen Jun, dan tak satu pun dari mereka bisa pergi. Akar penyihir ganda. Gadis kecil, kamu memang punya potensi, kenapa tidak menjadi muridku? Petik 2. Chen Jun berbicara. Aduh. Zheng Lei meludah dan membanting tongkat penyihir itu ke tanah. Dia melihat rumah-rumah di sekitarnya terbang ke udara dan pesawat Chen Jun menabraknya. Untungnya, batu formasi terkubur di bawah tanah. Lian diam-diam menghela nafas lega, tapi hatinya masih khawatir. Jika Zheng Lei dan Chen Jun bermain seperti ini, formasi besar yang akhirnya mereka bentuk akan hancur. Trik kecil. Chen Jun mendengus dingin, dan mengayunkan tongkat penyihirnya ke udara. Cahaya penyihir menyambar sekeliling, dan rumah-rumah di langit jatuh ke tanah seperti hujan deras. Zheng Lei mengerang teredam dan dipukul oleh Wu Li, menyebabkan darah mengalir dari sudut mulutnya. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Kekuatan sihir Zheng Lei terlalu lemah di depan penyihir hebat Chen Jun. Karena kamu tidak ingin menjadi muridku, maka matilah bersama bocah itu. Kata Chen Jun dengan tatapan galak. Ledakan. Tiba-tiba terdengar guntur teredam di langit, lalu sambaran petir menyambar Chen Jun. Chen Jun hanya bisa menyerang Lian dan Zheng Lei dan menciptakan pertahanan untuk menghindari serangan petir. Itu kamu lagi. Chen Jun berteriak dengan marah. Berdiri di tanah adalah seorang lelaki tua yang memegang piringan formasi. Itu adalah Su Guangliang, yang buta. Selain Su Guangliang, ada 4 penyihir formasi lainnya berdiri di sekitar, masing-masing memegang dis formasi di tangan mereka. 5 dis array dihubungkan bersama untuk membentuk array guntur kecil. Aku akan menggendongmu. Begitu Zheng Lei melihat perhatian Chen Jun teralihkan, dia segera mengangkat Lian dan melarikan diri.
Setelah berlari sejauh 200 meter, dia mendengar Lian di punggungnya berbicara. Baiklah. Zheng Lei berhenti dan melihat ke belakang. Guntur dan kilat menyambar di kejauhan, tetapi Chen Jun berdiri di sana dengan utuh. Tampaknya susunan guntur kecil yang dibentuk oleh Su Guangliang tidak dapat melakukan apapun pada Chen Jun. Bagaimana sekarang? Zheng Lei berbalik untuk melihat Lian. Lian telah mengeluarkan batu formasi untuk mengukir jimat formasi dan berkata, kita harus menyelesaikan formasi itu. Saya perlu waktu. Di sana. Kami menemukannya, ayo. Pada saat ini, sekelompok penjaga kota tiba-tiba muncul, diikuti oleh dua penyihir. Serahkan padaku. Zheng Lei mengarahkan tongkat penyihirnya ke depan saat dia berbicara, dan dia melihat selusin penjaga kota melayang ke udara tanpa sadar, dan kemudian menabrak penyihir di belakang mereka. Lian mengukir jimat formasi dengan sangat cepat. Dia mengukir 10 batu formasi dalam sekejap mata. Dia kemudian menyerahkan batu formasi ini kepada Zheng Lei dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Apakah kamu yakin bisa melakukannya? Zheng Lei bertanya dengan cemberut. Kamu harus melakukannya meskipun kamu tidak melakukannya. Oke, jangan buang waktu, kalau tidak, itu hanya akan lebih merugikan kita. Lian memberi perintah, dan ketika dia melihat penyihir dan penjaga kota muncul di kejauhan, dia mengeluarkan tongkat penyihirnya dan menunjuk ke depan. Senjata di tanah segera menyerang seperti senjata tersembunyi, membunuh semua musuh. Zheng Lei memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Setelah Lian menjatuhkan sekelompok orang lain, dia berbalik dan berlari ke arah Chen Jun. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan batu formasi dan mengukirnya di tangannya tanah dan berteriak dengan marah, bunuh. Suara, boom. Naga bumi yang baru saja membunuh Yu Biao muncul kembali, membubung ke langit dengan satu gerakan, membuka mulutnya dan menerkam ke arah Chen Jun. Chen Jun memang seorang penyihir hebat. Saat menghadapi formasi petir Su Guangliang, tangannya masih bisa bebas menghadapi naga bumi. Staf penyihir di tangan Chen Jun tiba-tiba memancarkan cahaya terang dan mengalahkan naga bumi dengan satu pukulan. Pada saat yang sama, disformasi di tangan beberapa master formasi Su Guangliang akhirnya tidak dapat bertahan dan retak serta meledak. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Lian terus mengaktifkan kekuatan formasi, dan naga bangkit dari tanah dan bergegas menuju formasi. Naga bumi ini semuanya berasal dari kekuatan formasi. Tidak peduli berapa banyak Chen Jun yang dapat membunuh, selama formasi tersebut masih ada, mereka dapat disalin tanpa batas. Berjalan. Su Guangliang memberikan minuman ringan dan pergi dengan beberapa penyihir formasi terlebih dahulu, agar tidak menyeret Lian ke bawah. Cukup. Chen Jun kesal dengan serangan naga bumi yang tak ada habisnya dan langsung menghantamkan tongkat penyihir di tangannya ke tanah. Terjadilah ledakan. Tanah melonjak ke segala arah seperti gelombang. Lian langsung terlempar oleh kekuatan yang kuat ini, dan naga bumi dikalahkan sepenuhnya. Ups. Lian berteriak dalam hati, serangan Chen Jun barusan telah mempengaruhi formasi berbentuk bumi ini, dan kerusakan pada formasi ini berhubungan langsung dengan apakah formasi hukum langit dan bumi dapat diaktifkan secara normal. Karena tidak terlalu peduli, Lian berteriak, mulai formasi. Su Guangliang, yang baru saja berjalan tidak jauh, berhenti dan melemparkan disarai yang rusak di tangannya ke udara. Terdengar suara, pop. Piringan formasi meledak seperti kembang api, melepaskan cahaya menyilaukan yang melesat ke sekeliling. Para master formasi yang telah menunggu di dekat 4 formasi lainnya sebelumnya, segera setelah mereka melihat sinyal ini, segera mulai mengaktifkan formasi yang menjadi tanggung jawab mereka sesuai dengan permintaan Lian sebelumnya. Deng, dengungan, dengungan, dengungan. Keempat penjuru kota Wulong melepaskan cahaya api, cahaya kemasan, cahaya kayu, dan cahaya air secara berturut-turut, bergema satu sama lain, menyebabkan seluruh kota Wulong bergetar. Brengsek, apa yang kamu lakukan? Chen Jun mengira itu perbuatan Su Guangliang, jadi dia terbang, dan tongkat penyihir di tangannya meledak ke arah Su Guangliang. Hati-hati. 4 penyihir yang mengikuti Su Guangliang buru-buru mengeluarkan piringan formasi kedua dari tangan mereka dan membuat 4 formasi pertahanan di depan Su Guangliang. Sayangnya, kekuatan mereka terlalu lemah untuk menghentikan penyihir kuat itu. Bang, 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 bang. 4 pertahanan formasi dipatahkan oleh satu pukulan, dan 4 master formasi juga tewas secara tragis dalam pukulan ini. Lian mengerutkan kening, dan tiba-tiba melihat Zheng Lei melambai padanya dari kejauhan, dan berteriak, mulai formasi. Bab 1607. Bas. Cahaya formasi kuning bumi melesat langsung ke langit dan terhubung dengan 4 formasi besar lainnya, membentuk formasi hukum langit dan bumi. Melihat ini, Chen Jun mengabaikan Su Guangliang dan tiba-tiba mengangkat tongkat penyihir di atas kepalanya. Batu penyihir besar di kepala tongkat itu meledak dengan cahaya yang menyilaukan dan melesat ke langit, seperti pisau tajam yang menembus sentuhan formasi. Cahaya, menghubungkan langit dan bumi. Sepertinya mereka semua gemetar karena sengatan ini. Apa yang dia lakukan? Zheng Lei berteriak panik. Su Guangliang juga berteriak, tidak, dia ingin menghancurkan formasi. Hanya Anli di tempat kejadian yang tetap tenang sebagaimana mestinya, mendengus dingin dan berteriak, tidak semudah itu. Saat dia berbicara, Lian mengatupkan kedua tangannya dan menggeram. Ayo berkumpul. Terjadilah ledakan. Kesenjangan yang dibuka oleh Chen Jun baru saja disembuhkan.
Wajah Chen Jun berubah jelek, dan dia tiba-tiba bergegas menuju Lian. Pemimpin, hati-hati. Su Guangliang berteriak. Chen Jun kini terlihat seperti anjing yang melompati tembok, ingin membunuh Lian yang menguasai formasi. Hanya dengan cara inilah dia dapat menghentikan pengoperasian formasi hukum langit dan bumi. Lian mendengus lagi, diam-diam mengerahkan kekuatan formasi, dan berteriak pelan, keluar. Suara, ledakan. Chen Jun, yang bergegas mendekat, sepertinya menabrak dinding yang tak terlihat, dan tubuhnya terpental. Lian sedang melayang di udara saat ini, menatap semua makhluk hidup di tanah seperti kepala para dewa, dan berteriak pelan, meledak. Tiba-tiba terjadi ledakan seperti petasan di tanah, dan tongkat penyihir di tangan para penyihir meledak tanpa bisa dijelaskan. Hukum langit dan bumi, inilah hukum langit dan bumi. Penyihir mengandalkan batu formasi pada tongkat penyihir untuk mengerahkan kekuatan sihirnya, dan batu formasi itu telah menjadi bagian dari kekuatan tersebut dengan pergerakan hukum langit dan bumi. Langit dan bumi. Selama kekuatan batu formasi pada tongkat penyihir dihancurkan, para penyihir tidak akan bisa lagi menggunakan kekuatan sihirnya dan menjadi seperti orang biasa. Hahaha. Su Guangliang menoleh ke belakang dan tertawa karena dia sangat bersemangat. Faktanya seperti yang dianalisis Su Guangliang, Ang Li menghancurkan tongkat sihir yang diandalkan para penyihir untuk bertahan hidup, sehingga para penyihir menjadi manusia biasa dan tidak lagi menjadi ancaman bagi diri mereka sendiri. Ini baru langkah awal, kini bentukan hukum langit dan bumi telah beroperasi sepenuhnya. Selama ia berada dalam bentukan ini, Lian adalah dewa dan memiliki kekuatan hidup dan mati bagi semua orang. Retakan. Staf penyihir di tangan Chen Jun tidak luput dan dihancurkan dengan ledakan. Ekspresi Chen Jun terus berubah, dan dia tiba-tiba mengulurkan tangan untuk mengambil batu penyihir yang jatuh dari kepala tongkatnya, dan secara paksa mengaktifkan kekuatan batu penyihir itu. Gerakan ini agak mirip dengan pemandangan yang disaksikan Lian ketika dia pertama kali tiba di dunia ini. Saya melihat seluruh tubuh Chen Jun membengkak dan berubah bentuk karena kehancuran kekuatan Wuxi, seperti balon yang akan meledak. Namun, Chen Jun akhirnya menekan kekuatan ini dan memaksanya keluar dari tubuhnya untuk membentuk bola energi seukuran buah ceri. Cekikikan. Chen Jun tertawa aneh, tapi bukannya memukul Lian dengan bola energi, dia malah menamparkan telapak tangannya ke Zheng Lei, yang tidak jauh darinya. Ah! Zheng Lei menjerit dan pingsan di tanah. Zheng Lei. Lian terkejut, mengulurkan tangannya, dan tubuh Zheng Lei melayang ke sampingnya. Dia merasa lega saat melihat bahwa dia tidak dapat melihat kerusakan apapun kecuali wajahnya yang pucat. Nak, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Tidak, sudah kubilang, tidak ada yang bisa membunuhku, tidak ada siapapun. Chen Jun tertawa bangga, mengangkat tangannya ke atas, dan tubuhnya meledak dengan ledakan. Meledak sampai mati. Baru kemudian Lian menyadari bahwa selain menjadi penyihir yang kuat, Chen Jun juga seorang pejuang yang baru saja meledak dengan energi sejati. Dengan kematian Chen Jun, para penyihir di kota penyihir naga tampaknya telah kehilangan dukungan spiritual mereka. Selain itu, tongkat sihir di tangan mereka dihancurkan, dan mereka tidak dapat lagi menggunakan kekuatan sihir mereka kepala mereka. Ada jutaan orang di kota penyihir naga, dan cara menghadapi orang-orang ini telah menjadi sebuah masalah. Tampaknya agak tidak realistis untuk membunuh semua orang ini. Bahkan para penyihir pun tidak dapat membunuh mereka sesuka hati. Dibandingkan dengan penyihir, jumlah penyihir Arai terlalu kecil. Setelah berdiskusi singkat, Lian memutuskan untuk memaafkan semua orang dan penjaga kota terus bertanggung jawab menjalankan kota. Perbedaannya adalah kesetiaan penjaga kota telah berubah dari penyihir menjadi penyihir. Adapun para penyihir itu, mereka semua dipenjarakan di penjara penjaga kota, yang tiba-tiba menjadi penuh sesak. Zheng Lei baru bangun 1 jam kemudian. Ketika dia melihat Lian duduk di sebelahnya, dia bertanya dengan penuh semangat bagaimana situasinya. Apakah kamu membunuh Chen Jun? Dia bunuh diri. Lian menjawab, lalu melanjutkan khotbahnya setelah jeda sebentar. Namun, Chen Jun memberikan seluruh kekuatannya padamu sebelum dia meninggal. Beri aku semua kekuatanmu, apa maksudmu? Zheng Lei bertanya dengan bingung. Lian menjawab, sederhananya, Anda mewarisi kemampuan Chen Jun dan memiliki kekuatan sihir yang sama dengannya. Hanya saja kamu tidak bisa merasakannya di bawah batasan formasi sekarang. Begitu kamu meninggalkan kota penyihir naga, kamu bisa mengeluarkan kekuatan sekuat Chen Jun. Tidak, aku tidak menginginkan kekuatannya. Singkirkan. Cepat dan temukan cara untuk mengambil kekuatannya dariku. Zheng Lei sangat emosional dan berteriak sedikit tak terkendali. Tenang, maukah kamu tenang? Lian meraih bahu Zheng Lei dan berteriak, lalu berkata, Anda telah memperoleh kekuatan Chen Jun, ini telah menjadi fakta dan tidak dapat diubah. Karena Anda tidak dapat mengubahnya, Anda harus berusaha menerimanya. Selain itu, dendammu terhadap Chen Jun tidak bertentangan dengan kekuasaannya. Selama Anda dapat mengendalikan kekuatan itu adalah milik Anda dan tidak ada hubungannya lagi dengan Chen Jun. Keke, itu diberikan kepadaku oleh Chen Jun. Aku tidak menginginkan barang-barang Chen Jun, dan aku tidak ingin berurusan dengannya lagi. Terimplikasi. Lian selalu penasaran kenapa Chen Jun secara paksa menyerahkan kekuasaannya kepada Zheng Lei sebelum dia meninggal. Kini tampaknya Zheng Lei dan Chen Jun lebih dari sekadar musuh. Kamu harus istirahat dulu.
Aku akan minta seseorang membuatkan makanan untukmu. Keluarlah untuk makan nanti. Lian menghiburnya lalu berdiri dan berjalan keluar. Tempat tinggal mereka adalah penguasa kota-kota penyihir naga, sebuah istana yang tidak kalah dengan penyihir hebat. Sekarang kota penyihir naga berada di bawah kendali Master Arrai, saya yakin masalah ini akan segera menyebar ke seluruh dunia. Pada saat itu, Master Arrai akan mengambil inisiatif untuk membelot, dan aliansi penyihir akan mencoba yang terbaik untuk mengambil alih kembali kota penyihir naga. Selama ada bentukan hukum langit dan bumi, saya yakin penyihir biasa tidak bisa menangani tempat ini, dan bahkan jika Raja Penyihir datang sendiri, dia mungkin tidak bisa menang. Tahukah Anda, formasi ini awalnya diciptakan untuk Raja Penyihir. Saat Lian sedang memikirkan apakah dia harus tinggal dan menunggu Raja Penyihir tiba, atau mengambil inisiatif untuk keluar dan mencari Raja Penyihir, dia melihat Zheng Lei berjalan keluar ruangan. Bawa aku keluar dari sini. Mata Zheng Lei memerah, jelas dia baru saja menangis. Kemana harus pergi? Lian bertanya. Saya tidak tahu, dimanapun, selama saya bisa keluar dari sini, jawab Zheng Lei. Bab 1608. Lian menjelaskan kepada lelaki tua tak berdaya Su Guangliang, terutama untuk memberikan panduan tentang cara menggunakan kekuatan bentukan hukum langit dan bumi. Orang tua yang tak berdaya itu adalah yang paling berbakat di antara para master formasi dan mahir dalam semua jenis formasi. Namun meski begitu, dia menghabiskan waktu setengah bulan hanya untuk mempelajari cara memanipulasi formasi hukum langit dan bumi. Zheng Lei tinggal di kota penyihir naga untuk menemani Lian selama setengah bulan. Faktanya, Zheng Lei telah berdiri di halaman dalam keadaan linglung setiap hari selama setengah bulan terakhir, menghadap ke arah di mana penyihir hebat itu bersandar, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Baru setelah Lian mengatakan sudah waktunya untuk pergi, Zheng Lei akhirnya menghela nafas lega. Seluruh kota penyihir naga berada di bawah perlindungan bentukan hukum langit dan bumi. Tidak ada yang bisa masuk atau keluar tanpa izin dari master formasi, dan hanya Lian yang bisa masuk dan keluar sesuka hati. Setelah berjalan keluar dari kota penyihir naga, Lian menyerahkan tongkat penyihir seukuran saku kepada Zheng Lei dan berkata, mungkin kamu ingin mencoba kekuatanmu saat ini. Zheng Lei tampak ragu-ragu, dan terlihat bahwa dia masih sangat tahan terhadap kekuatan penyihir hebat Chen Jun. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk mengeluarkan kekuatan itu? Lian menghela nafas dan berkata, kami sudah membicarakan masalah ini. Yang harus Anda lakukan adalah menerima, bukan menolak. Jika Anda benar-benar ingin membuang kekuatan, maka saya menyarankan Anda untuk menerimanya terlebih dahulu. Hanya ketika Anda benar-benar belajar menguasai kekuatan itu barulah Anda dapat membuangnya. Zheng Lei mengulurkan tangan dan mengambil tongkat penyihir itu dan ragu-ragu sejenak, seolah dia belum siap. Saya sedikit lelah dan ingin membasuh diri di sungai di depan. Zheng Lei tiba-tiba berkhotbah. Bagus. Lian menjawab bahwa dia tahu Zheng Lei akan selalu mandi akhir-akhir ini, seolah-olah dia merasa kotor, mungkin karena kekuatan Chen Jun ada di tubuhnya. Mereka berdua baru saja tiba di sungai, dan Zheng Lei hendak membuka pakaian ketika dia mendengar suara gemuruh datang dari kejauhan. Lusinan kuda tinggi berlari dari kejauhan, dengan seorang penyihir yang mengenakan pakaian perang hitam duduk di punggung kudanya, menimbulkan awan debu kemanapun mereka lewat. Menabrak. Ketika kavaleri tiba di sungai, mereka tidak berniat untuk melambat. Mereka langsung menyeberangi sungai dan memercikkan air ke arah Lian dan Zheng Lei. Untungnya, mereka dihadang oleh penghalang yang dipasang oleh Lian. Orang-orang dari tim Raja Penyihir. Lian mengerutkan kening. Dilihat dari arah pergerakan kavaleri, orang-orang ini sedang menuju kota penyihir naga. Tidak perlu khawatir tentang kota penyihir naga. Ada formasi hukum langit dan bumi, dan mereka yang ingin datang ke tim Raja Penyihir tidak akan bisa menerobos, tidak peduli seberapa kuat mereka. Yang dikhawatirkan Lian adalah apakah akan ada orang yang kuat di belakang tim Raja Penyihir. Pada saat ini, tim kuda yang baru saja lewat tiba-tiba berhenti. Salah satu dari mereka berkuda kembali, menatap Lian dan bertanya, apakah kamu seorang penyihir? Sebelum Lian dapat menjawab, dia melihat Zheng Lei telah mengeluarkan tongkat penyihir sakunya dan berkata dengan suara dingin, kamu hampir saja memercikkan air sungai ke tubuhku sekarang. Haha. Orang di atas kuda itu sepertinya tidak mendengar kata-kata Zheng Lei, tetapi menatap tongkat penyihir di tangannya dan tertawa, apa itu, mainan? Si cantik kecil, jika kamu ingin menjadi penyihir, kamu bisa datang ke tempatku. Ayo belajar perlahan di tempat tidur. Haha. Orang-orang di belakang mulai tertawa. Sehat. Lian diam-diam menghela nafas dan menyingkir. Dia tahu bahwa Zheng Lei sedang marah dan sesuatu yang buruk akan terjadi. Apakah itu lucu? Zheng Lei berkata dengan dingin, sambil mengarahkan tongkat penyihir sakunya ke pria yang menunggang kuda. Sangat bagus. Pria penunggang kuda itu baru saja membuka mulutnya, dan tiba-tiba tubuhnya melayang di udara. Ketika dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan ingin mengambil tindakan, tongkat penyihir di tangannya keluar, dan kemudian tongkat penyihir itu menghantam selangkangannya dari bawah ke atas. Terdengar suara telur pecah, wajah penyihir itu menjadi jelek, dan darah mulai mengalir dari sudut mulutnya. Berhenti. Para penyihir di belakang berteriak dengan tergesa-gesa, dan banyak dari mereka mengangkat tongkat sihir mereka, mencoba menghalangi langkah Zheng Lei selanjutnya. Tapi,
Zheng Lei menoleh, dan lusinan tongkat penyihir lolos dari kendali para penyihir pada saat yang sama dan melayang di udara. Apa yang terjadi? Ya Tuhan, bagaimana wanita itu bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa melakukan apapun tanpa staf penyihir. Ayo pergi. Cepat keluar dari sini. Tanpa senjata ofensif mereka, anggota tim Raja Penyihir yang biasanya menyendiri ini menjadi lebih panik daripada yang terakhir. Selain itu, mereka merasakan aura pembunuh datang dari tubuh Zheng Lei, jadi mereka berbalik dan mencoba melarikan diri. Lian, yang berdiri di samping dan menonton, menghela nafas lagi. Kekuatan penyihir hebat tidak bisa dianggap remeh. Meskipun dikatakan bahwa tim Raja Penyihir meremehkan musuh dan ditangkap oleh Zheng Lei dan mengambil staf penyihir, mereka mungkin bukan lawan Zheng Lei meskipun mereka benar-benar bertarung. Hal ini didasarkan pada premis bahwa Zheng Lei belum sepenuhnya menguasai kekuatan penyihir hebat, jika tidak, penyihir hebat tidak akan menjadi yang kedua setelah Raja Penyihir di dunia ini. Jika bukan karena bentukan hukum langit dan bumi, mustahil bagi Lian untuk membunuh penyihir hebat itu. Engah kepulan-kepulan. Suara tubuh yang hancur terus terdengar, dan puluhan tongkat penyihir seperti puluhan anak panah tajam, menembus dada para penyihir. Para penyihir yang kehilangan tongkat sihirnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan ditarik oleh kuda yang sedang duduk. Seluruh tim Raja Penyihir dimusnahkan oleh Zheng Lei hanya dengan satu pukulan. Tidak, pria dengan telur pecah itu masih hidup, tapi wajahnya lebih jelek dari mati, tapi dia mengeluarkan suara yang mengancam saat ini. Tidak peduli siapa kamu, kamu sudah mati. Raja Penyihir akan membunuhmu. Raja Penyihir. Lian mendapat firasat buruk dan buru-buru berteriak kepada Zheng Lei, jangan bunuh dia dulu. Boom. Zheng Lei melepaskan kekuatan sihirnya, dan penyihir itu jatuh langsung dari udara, tetapi tongkat sihir itu masih melayang di udara, seperti anak panah tajam di busur, siap menembakkan pukulan fatal kapan saja. Di mana Raja Penyihir? Ang Li menghampiri penyihir itu dan bertanya. Aduh. Penyihir itu meludah. Dengan klik Lian menginjak kaki kanan penyihir itu dan berkata dengan dingin, katakan padaku, di mana Raja Penyihir? Terkadang kekerasan lebih berguna daripada ilmu sihir. Pertama telurnya dipatahkan, lalu kakinya dipatahkan. Selain itu, puluhan rekannya terbunuh. Nanti, kita akan sampai di sini beberapa jam lagi. Teriak sang penyihir dengan suara melengking. Engah. Sebelum penyihir itu selesai berbicara, tongkat penyihir yang tergantung di udara jatuh, dan tongkat itu menembus jantungnya. Kita harus kembali dan memberitahu semua orang. Lian berbalik dan memberi ceramah kepada Zheng Lei. Ketika Raja Penyihir datang, para penyihir formasi di Kota Penyihir Naga harus dipersiapkan terlebih dahulu, dan hanya dengan bantuan formasi hukum langit dan bumi di Kota Penyihir Naga mereka dapat melawan Raja Penyihir. Zheng Lei sepertinya tidak mendengar kata-kata Lian, jadi dia melepas pakaiannya dan melompat ke air sungai yang jernih. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, Lian tahu bahwa dia tidak ingin kembali ke Kota Penyihir Naga. Dia ingin mati. Raja Penyihir bisa membunuhnya. Sehat. Lian menghela nafas lagi, mengeluarkan semua batu formasi di tubuhnya dan mulai bersiap. Dalam beberapa jam, mustahil untuk membentuk bentukan hukum langit dan bumi yang lain. Bab 1609. Raja Penyihir berjubah penyihir merah berusia lebih dari 100 tahun. Dia mungkin lebih tua, tapi sepertinya dia baru berusia sekitar 30 tahun. Rambut pendeknya membuatnya lebih terlihat seperti seorang prajurit. Raja Penyihir sedang menginjak seekor elang yang sedang terbang, tangan elang itu terentang dan panjangnya 30 meter. Elang terbang membawa Raja Penyihir dan melayang di langit, sedangkan di bawahnya adalah Kota Penyihir Naga, dengan puluhan penyihir dari tim Raja Penyihir berbaris di gerbang kota. Wow! Elang terbang turun dengan sangat cepat, namun ketika mencapai tanah kurang dari 10 meter, ia mendarat dengan sangat mulus. Raja Penyihir, ketika Master Formasi di kota mengetahui bahwa kamu akan datang, mereka segera menangkapmu. Seorang penyihir jangkung dari tim Raja Penyihir melangkah maju untuk memberi hormat dan berkhotbah. Pada saat ini, elang terbang di bawah Raja Penyihir tiba-tiba menjerit tajam, membuka lengannya dan mengepakkannya dengan keras, mengeluarkan angin kencang dan menyerang sang penyihir. Di saat yang sama, penyihir itu juga mengangkat tongkat penyihirnya. Raja Penyihir meletakkan elang terbang di kakinya dan terbang ke langit. Elang terbang tiba-tiba kehilangan kendali, tubuhnya berputar di tempatnya, sayapnya terpelintir, dan jatuh ke tanah dengan bunyi, celepuk dan mati. Beraninya kamu menggunakan ilusi untuk menipuku. Raja Penyihir sangat marah, dan ketika dia menggerakkan tongkat penyihir di tangannya, dia melihat bahwa Kota Penyihir Naga dan lusinan penyihir dari tim Raja Penyihir semuanya telah menghilang, dan orang yang berdiri di bawah jelas-jelas adalah seorang wanita. Siapa kamu? Tanya Raja Penyihir. Zheng Lei tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengangkat tongkat penyihir di tangannya dan menyerang Raja Penyihir lagi. Pengadilan kematian. Raja Penyihir mengayunkan tongkat penyihir di tangannya lagi. Dengan suara, pop tongkat penyihir di tangan Zheng Lei meledak tanpa peringatan. Setelah kehilangan staf sihir, Zheng Lei tidak memiliki kekuatan sihir, tetapi tidak dapat menggunakannya. Karena kamu tidak ingin mengatakannya, pergilah ke neraka. Saat Raja Penyihir berbicara, dia mengangkat tongkat penyihir itu lagi.
Terdengar ledakan yang keras, dan sambaran petir tiba-tiba menyambar di udara dan langsung mengenai tongkat penyihir di tangan Raja Penyihir. Meskipun sambaran petir ini tidak melukai Raja Penyihir, hal itu membuatnya takut dan dia segera jatuh ke tanah. Gemuruh. Suara guntur menjadi lebih keras dari suaranya, dan sambaran petir terus menyambar dari langit. Setelah Raja Penyihir menstabilkan pikirannya, dia mengangkat tongkat penyihir ke atas kepalanya dan berteriak, "Bubar!" Guntur berhenti dan awan gelap menghilang. Tubuh Raja Penyihir tiba-tiba bergoyang dan kakinya tidak stabil. Ketika dia melihat ke bawah, dia menemukan bahwa tanah di bawah kakinya tiba-tiba berubah menjadi rawa, dan tubuhnya tenggelam ke bawah. Hal ini membuat Raja Penyihir ketakutan, dan dia buru-buru menjauh, hanya untuk menemukan bahwa tubuhnya tenggelam lebih cepat. Apa yang terjadi? Raja Penyihir diam-diam terkejut dan mendapati bahwa dia tidak dapat menggunakan kekuatan sihirnya. Tidak, semuanya hanyalah ilusi. Raja Penyihir menutup matanya, menenangkan diri, menghantamkan tongkat penyihir itu ke tanah dengan keras, dan berteriak, "Rusak!" Cahaya penyihir menembus kehampaan, rawa menghilang, dan Raja Penyihir berdiri di tanah yang keras. Desir-desir. Sebelum Raja Penyihir bisa tenang, dia melihat puluhan ribu bulu panah tiba-tiba muncul di udara dan menembaki dia begitu terkejut hingga dia mengangkat tongkat penyihirnya lagi. Membakar. Dengan keras, puluhan ribu anak panah tajam menghilang bersamaan dengan semburan api. Raja Penyihir melihat sekeliling, merasa semakin tidak nyaman. Staf penyihir itu bergerak sedikit dan tubuhnya terbang. Kota penyihir naga juga tidak pergi, jadi Raja Penyihir berbalik dan pergi. Aku tidak tahu berapa lama dia terbang, tapi Raja Penyihir tiba-tiba merasa sedikit haus. Dia kebetulan melihat sungai di bawah dan jatuh, membungkuk untuk minum air. Sesuatu yang aneh terjadi lagi. Sepasang lengan tebal tiba-tiba terulur dari air, menarik leher Raja Penyihir dan menyeretnya ke dalam air. Berdebar. Raja Penyihir buru-buru memukul air dengan tongkat penyihirnya. Terjadi ledakan. Sungai menghilang dan lanskap berubah. Raja Penyihir mendapati dirinya berdiri di belakang elang terbang, namun sayangnya elang terbang tersebut terbunuh oleh tongkatnya sendiri. Baru pada saat itulah Raja Penyihir menyadari bahwa dia belum pernah keluar dari ilusi sebelumnya dan telah berdiri di sini sepanjang waktu. Jika itu hanya ilmu sihir, saya seharusnya sudah menghancurkannya sejak lama. Pembentukan. Raja Penyihir tiba-tiba menyadari bahwa dia telah memasuki formasi ilusi. Puan Arrai. Raja Penyihir mendengus dingin, melompat turun dari tubuh Fei Ying, berjalan selusin langkah ke depan, meletakkan tongkat penyihir di tangannya ke tanah, dan berteriak pelan, "Bangun!" Gemuruh. Saya melihat bumi retak dan batu-batu berterbangan ke langit. Raja Penyihir mengetahui bahwa Master Formasi mengandalkan batu formasi untuk menggerakkan kekuatan langit dan bumi, jadi dia langsung menghancurkan bumi, sehingga mematahkan formasi ilusi Master Formasi. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul dari belakang Raja Penyihir dengan kecepatan yang mencengangkan, mengulurkan tangan untuk merebut tongkat penyihir dari tangan Raja Penyihir. Raja Penyihir menyadarinya tepat waktu dan menghindar. Hah! Alis Raja Penyihir menegang, dan dia tiba-tiba merasakan tongkat penyihir keluar dari tangannya dan terbang ke depan. Melihat lebih dekat, saya melihat seorang gadis memegang tongkat penyihir berdiri di seberangnya. Setelah kehilangan tongkat penyihir, Raja Penyihir benar-benar panik, tetapi dia berpura-pura tenang dan berkata, "Staf penyihir memiliki kekuatan absolut. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggunakannya kecuali saya." Lian menangkap tongkat penyihir itu di udara, tersenyum dan berkata, "Saya tidak perlu menggunakannya, saya hanya perlu mengambilnya." Setelah mengatakan itu, Lian meletakkan tangannya pada Wu Jing. Suara mendengung. Pada saat ini, Lian sepertinya merasa beresonansi dengan dunia. Dia bisa melihat pemandangan di depannya atau ribuan mil jauhnya. Tangisan serangga dan burung, suara air mengalir, dan suara segala sesuatu di dunia terdengar jelas. Lian dapat memahami setiap suara di dunia, bahkan batu pun hidup. Brengsek. Raja Penyihir mengumpat dengan keras dan mengulurkan tangan untuk merebut tongkat penyihir dari tangan Lian. Sayangnya, begitu dia bergerak, Zheng Lei di sisi berlawanan dengan lembut menggoyangkan tongkat penyihir saku di tangannya dan menggunakan kekuatan pikirannya untuk mendorong Raja Penyihir menjauh. "Cepat kembalikan tongkat penyihir itu padaku." Raja Penyihir meronta dan berteriak, tapi tidak bisa menghentikan Lian untuk menyerap kekuatan Wu Jing. Berdengung. Ada resonansi lain, dan Lian ditarik kembali dari pikirannya. Setelah kekuatan kristal penyihir mengalir keluar dari tubuh, Anda memercikannya seperti hujan dan embun pada dis negara adidaya, menanam puluhan juta benih untuk dis negara adidaya. Lian mengetahui bahwa dia memiliki ribuan kekuatan super, dan langsung merasa bahwa dia telah menjadi raja. Tidak. Harus dikatakan bahwa dia adalah dewa segala sesuatu. Retakan. Tongkat Raja Penyihir jatuh ke tanah, dan Lian berjalan menuju elang terbang yang kepalanya hancur sampai mati. Luka di kepala elang terbang itu sembuh di bawah tatapan Lian. Kemudian elang terbang yang mati itu membuka matanya lagi, berbaring di tanah dan bersujud kepada Lian 3 kali seperti manusia, lalu mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi ke angkasa. Ke kejauhan. Kekuatan kehidupan. Lian bahkan kaget karena dia punya kekuatan untuk menghidupkan kembali orang mati. Mungkin kita bisa membalikkan keadaan dan kembali ke bumi, sebelum terjadi perubahan di dunia. Lian berpikir dan melambaikan tangannya di udara.
Cahaya suci muncul di kehampaan dan jatuh ke tanah membentuk pintu suci yang ditutupi dengan rune. Mau kemana? Zheng Lei tiba-tiba bergegas ke Lian untuk bertanya, lalu berkata. Kemanapun kamu pergi, bawalah aku bersamamu. Lian melirik Zheng Lei, lalu berjalan menuju gerbang suci. Zheng Lei buru-buru menyusul dan menghilang ke gerbang suci bersama Lian. Tamat. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Lian. Nantikan cerita baru lainnya di channel Zimar Imam.